Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Yunus Hidayat, NIM 24040102032. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ringkasan jurnal yang berjudul Implementasi Machine Learning dengan Algoritma Naive Bayes pada Sistem Informasi Pelayanan Pemberkasan Kepegawaian di BKPSDM Kota Palembang yang ditulis oleh Arif Al-Ghifari dan Tata Sutabri. Presentasi ini bertujuan untuk menyampaikan poin-poin penting dari jurnal tersebut, mulai dari latar belakang, objek penelitian, masalah, metode yang digunakan, hingga hasil dan kontribusinya terhadap peningkatan layanan administrasi kepegawaian. Latar belakangnya, BKPSDM Kota Palembang masih mengelola dokumentasi administrasi pegawai secara manual. Hal ini menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat karena setiap dokumen harus diperiksa dan diklasifikasikan satu persatu oleh pegawai. Selain memakan waktu, proses manual ini rawan kesalahan manusia, seperti salah pengarsipan atau dokumen yang hilang. Penelitian ini muncul sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan menerapkan sistem otomatis yang menggunakan teknologi machine learning. Dengan sistem yang tepat, proses pelayanan bisa menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien, sehingga mendukung kualitas layanan publik yang lebih baik. Objek penelitian adalah sistem informasi yang digunakan BKPSDM untuk mengelola dokumen administrasi pegawai. Dokumen-dokumen ini meliputi surat pengajuan, laporan, dan berkas kepegawaian lainnya. Dalam kondisi saat ini, dokumen-dokumen ini diklasifikasikan secara manual, sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Penelitian ini berfokus pada bagaimana proses klasifikasi dokumen tersebut dapat diotomatisasi menggunakan algoritma Naive Bayes, sehingga sistem informasi dapat bekerja lebih efisien, meminimalkan kesalahan manusia, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pegawai dan masyarakat. Masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketidakefisienan proses klasifikasi dokumen kepegawaian. Dalam sistem manual, pegawai harus memeriksa setiap dokumen satu persatu, dan hal ini tidak hanya memakan banyak waktu, tetapi juga meningkatkan resiko kesalahan. Kesalahan tersebut bisa berupa dokumen yang salah kategori atau hilang, sehingga memperlambat proses administrasi. Selain itu, layanan menjadi kurang konsisten dan kualitas pelayanan tidak dapat dijamin. Masalah-masalah ini menjadi dasar bagi penelitian untuk mencari solusi yang lebih cepat, lebih akurat, dan lebih dapat diandalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi yang dapat mengklasifikasikan dokumen kepegawaian secara otomatis menggunakan machine learning. Dengan tujuan ini, penelitian berupaya meningkatkan efisiensi proses, mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh manusia, dan mempercepat layanan administrasi. Selain itu, sistem yang dibuat berbasis web, sehingga pegawai dapat mengaksesnya secara mudah dan dokumen-dokumen yang diklasifikasikan bisa langsung tersedia secara terstruktur. Tujuan ini selaras dengan upaya pemerintah untuk menerapkan e-government yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan administrasi pegawai. Metode penelitian menggunakan pendekatan machine learning dengan algoritma Naive Bayes. Naive Bayes dipilih karena terbukti efektif untuk klasifikasi teks. Algoritma ini termasuk dalam supervised learning, yaitu metode pembelajaran mesin di mana model dilatih menggunakan dataset yang sudah diberi label kategori. Dengan pendekatan ini,
Sistem dapat belajar dari dokumen yang sudah ada dan kemudian memprediksi kategori dokumen baru dengan akurat. Metode ini juga relatif cepat dan efisien, sehingga cocok diterapkan pada dokumen administrasi yang jumlahnya besar. Alur metode penelitian dimulai dari pengumpulan data dokumen pegawai yang kemudian dipersiapkan melalui pra-pemrosesan agar bisa dibaca oleh komputer. Setelah itu, dokumen diberi label sesuai kategori masing-masing yang menjadi dasar bagi model untuk belajar. Model Naive Bayes kemudian dipilih menggunakan dataset ini. Setelah pelatihan, model diuji dengan dokumen baru untuk mengukur akurasinya. Terakhir, model yang sudah terlatih diimplementasikan dalam sistem informasi berbasis web, sehingga dokumen baru dapat diklasifikasikan secara otomatis tanpa intervensi manual. Pra-pemrosesan data merupakan langkah penting agar algoritma Naive Bayes dapat bekerja dengan baik. Dokumen dikonversi ke format teks, kemudian kata-kata yang tidak relevan dihapus agar model fokus pada kata penting. Kemudian kata-kata yang tidak relevan dihapus agar model fokus pada kata penting yang mempengaruhi klasifikasi. Selain itu, teks dinormalisasi. Misalnya kata yang memiliki bentuk berbeda disamakan, sehingga model dapat mengenali pola dengan lebih konsisten. Tahap ini sangat krusial karena kualitas data akan langsung mempengaruhi performa model. Setelah dokumen siap, setiap dokumen diberi label kategori sesuai jenisnya. Misalnya, surat pengajuan pegawai, laporan administrasi, atau berkas lain yang relevan. Proses pelabelan ini menjadi pondasi bagi algoritma untuk belajar pola dokumen. Dengan data berlabel, model Naive Bayes dapat mempelajari hubungan antara kata-kata dalam dokumen dan kategori yang sesuai, sehingga dokumen baru dapat diklasifikasikan dengan akurasi tinggi. Proses pelatihan model melibatkan algoritma Naive Bayes yang belajar dari dataset dokumen yang sudah diberi label. Model mencoba mengenali pola kata dan frekuensinya untuk menentukan kategori dokumen. Semakin banyak data yang dipakai, semakin baik model dalam memprediksi dokumen baru. Tahap ini memungkinkan sistem untuk mengklasifikasikan dokumen secara otomatis, sehingga mengurangi kebutuhan intervensi manusia dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi. Setelah model dilatih, tahap berikutnya adalah pengujian dengan dokumen baru yang tidak termasuk dalam dataset pelatihan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma Naive Bayes dapat mengklasifikasikan dokumen dengan akurasi 95,83%. Ini menunjukkan bahwa sistem mengidentifikasi kategori dokumen dengan sangat baik dan memperlihatkan bahwa mesin learning dapat diandalkan untuk otomatisasi klasifikasi dokumen administratif di instansi pemerintah. Setelah model terbukti efektif, sistem diimplementasikan dalam bentuk aplikasi web. Dokumen baru yang masuk dapat diklasifikasikan secara otomatis oleh sistem. Pegawai BKPSDM dapat langsung mengakses dokumen yang sudah terorganisir berdasarkan kategori, sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan pelayanan administrasi menjadi lebih efisien. Implementasi ini juga mendukung penerapan e-government di instansi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam proses pelayanan dokumen. Proses menjadi lebih cepat karena sistem otomatis mengklasifikasikan dokumen secara langsung. Kesalahan manusia dalam pengarsipan berkurang drastis dan dokumen lebih mudah dicari dan dikelola. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi
tetapi juga meningkatkan kualitas layanan administrasi di BKPSDM Kota Palembang. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan publik berbasis e-government. Dengan sistem otomatis berbasis machine learning, instansi pemerintah dapat mengelola dokumen secara lebih efisien dan akurat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi lain yang ingin menerapkan teknologi serupa untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi dan mendukung modernisasi birokrasi. Modernisasi birokrasi. Kesimpulannya, algoritma naive Bayes terbukti efektif dalam mengklasifikasikan dokumen pegawai secara otomatis. Implementasi sistem informasi ini meningkatkan kecepatan dan akurasi pelayanan administrasi, meminimalkan kesalahan manusia, dan mendukung penerapan e-government. Penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning dapat menjadi solusi praktis dan efisien untuk masalah administrasi di instansi pemerintah. Terima kasih. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan memberikan pemahaman tentang bagaimana teknologi machine learning dapat diterapkan dalam sistem informasi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.